Mengapa Indonesia mau masuk ke proyek perdamaian bentukan Donald Trump? Padahal dunia tahu bahwa Amerika justru merupakan pemain utama dalam konflik Timur Tengah. Pertanyaan itu mulai ramai dibahas usai Menteri Pertahanan Syafri Samsudin membongkar fakta mengejutkan di hadapan DPR. Indonesia ternyata sempat dimasukkan ke dalam Board of Peace atau BOP, sebuah inisiatif perdamaian Gaza yang digagas oleh Presiden Donald Trump. Namun, ironinya, proyek yang disebut-sebut sebagai jalan damai untuk Gaza itu kini justru menciptakan kekacauan baru di Iran. Muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah Indonesia benar-benar sedang membantu perdamaian? Atau justru sedang masuk terlalu jauh ke orbit geopolitik Amerika Serikat? Apakah Indonesia harus keluar dari Board of Peace? Jika memang harus, kapan harus angkat kaki? Apa konsekuensinya? Dan siapkah Indonesia menghadapi konsekuensi itu? Berikut pernyataan Menhan Syafri Samsudin soal awal mula Indonesia masuk ke dalam Board of Peace. Nah, inilah yang mengkaitkan kita terhadap BOP. Ya. Sebagaimana diketahui bahwa BOP itu adalah suatu inisiatif dari Presiden Amerika Serikat untuk membantu Palestina di Gaza. Dan kita tahu korban yang timbul mungkin sudah hampir 80.000 jiwa yang korban di Gaza. Nah, inilah upaya yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat untuk melakukan bagaimana kita melakukan upaya penyelamatan terhadap kemanusiaan dan juga politik di Gaza. Nah, inilah yang membuat Indonesia juga mendapat suatu apresiasi dari Presiden Amerika Serikat bahwa Presiden Indonesia yang mayoritas jumlah penduduknya itu Islam, tapi dia sangat memperhatikan masalah kemanusiaan di Gaza, sehingga dia dimasukkan ke dalam BOP dan bersama-sama dengan beberapa negara Arab, Indonesia berkonsultasi dengan prasyarat bahwa Hamas tetap kita jaga eksistensinya, kemudian juga jangan sampai terjadi kegiatan-kegiatan yang bersifat kekuatan fisik yang bisa menimbulkan korban terhadap rakyat di Gaza. Ini yang menjadi catatan kita, dan ini disetujui oleh beberapa negara Arab, termasuk Saudi Arabia. Setelah itu, Presiden Amerika Serikat membentuk yang namanya ISF, International Stabilization Force, dan Indonesia masuk di dalamnya. Namun, dinamika yang sekarang timbul karena masih terjadinya intensitas konflik antara Amerika dan Israel yang sangat tinggi, sehingga BOP cenderung left behind. Nah, karena BOP left behind, ISF juga left behind. Walaupun kita di Indonesia, Panglima TNI sudah menyiapkan brigade-brigade komposit untuk geostrategi dan geopolitik dari inisiatif Presiden Amerika Serikat, belum mendapatkan suatu arahan implementasi, maka sampai dengan saat ini ISF kita masih standby. Kita belum melakukan sama, tapi di dalam negeri Panglima sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Dan tentunya tidak ada idle capacity bagi TNI.
di TNI sendiri, walaupun dia disiapkan untuk kepentingan tugas-tugas perdamaian, tapi di dalam negeri dia dipersiapkan untuk tetap memperkuat center of gravity terhadap perkembangan sistem pertahanan negara di Indonesia. Jadi satuannya yang di dalam negeri. Sebenarnya, Indonesia berada di posisi yang sangat dilematis. Masuknya ke Board of Peace atau BOP sejak awal dipahami sebagai langkah diplomasi. Secara politik luar negeri, Indonesia ingin tetap punya kursi di meja perundingan soal Gaza dan Palestina. Dengan ikut masuk, Indonesia punya peluang mempengaruhi arah kebijakan internasional, terutama agar isu kemanusiaan Palestina tak sepenuhnya dikendalikan di negara-negara barat. Lalu, apakah konsekuensi jika Indonesia keluar dari BOP? Konsekuensi diplomatiknya jelas ada. Indonesia bisa saja kehilangan akses langsung dalam forum perdamaian Gaza dan mungkin dianggap kurang kooperatif oleh Amerika Serikat. Selain itu, hubungan pertahanan dan kerjasama strategis tertentu juga bisa berdampak, meski kemungkinan tak sampai putus total. Tapi ada juga keuntungan jika Indonesia keluar di waktu yang tepat. Indonesia bisa menjaga citra netralnya, bisa mempertahankan prinsip bebas aktif, dan bisa mengakhiri risiko terseret konflik yang bukan kepentingan nasional langsung.